أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد حي على الصلاة. حي على حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية وأضحت عن بصائرنا غشاوة الغواية، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه
hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Segenap lapisan puja kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada kesempatan yang sangat mulia raya Allah telah memberi kepada kita kesempatan hidup untuk memperbanyak amal kebaikan dan bertobat terhadap dosa yang pernah kita kerjakan. Salawat dan salam yang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar rahmat dan sejahtera selalu Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW dan yang Tuhan memuliakan Imam Syekh pada seluruh guru-guru Tuhan dan juga pada hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Pak Abu dengan duduk dengan para sahabat. Beliau bersabda kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, lun barusan mandel nasihat oleh malaikat Jibril. Jibril menasihatiku seraya berkata, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun." Itulah heboh nasihat malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan kata lain, malaikat Jibril menasihati kita sebagai umat Rasulullah. Yang pertama, malaikat Jibril menegur Nabi Muhammad, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka, tapi ketahuilah fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan menjadi seorang mayit. Itulah nasihat yang pertama. Kehidupan katanya orang yang dalam dunia merupakan akan berakhir dengan yang namanya kematian. Mati merupakan suatu perkara yang sangat dipersoalkan. Seandainya kita semakin dalam kehidupan sehari-hari, oh saja aku yang takut punya dengan mati, insya Allah kita hudip hudip segala-gala kita akan menjalankan aturan Allah, kita akan melaksanakan seluruh perintah Allah, dan juga kita akan sangat hati dan menjauhi segala pemandang yang akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan itu tergantung katanya sebagai manusia bagaimana kita menjalaninya. Sehingga dalam sebuah cerita ada seorang guru, ketika beliau ingin mengajari murid-muridnya, tiba-tiba necok apa toples nepeduk di atas meja, wadah duduk sebuah mejanya, atas meja duduklah itu sebuah umpang bola tenis, juga sebuah peluk kelereng ataupun guling, kemudian juga sebuah plastik yang berisinya dengan pasir ataupun dalam. Sehingga pun membuka toples oleh sang guru, neptamelah bola kasti sampai bunuh itu toples dengan bola kasti. Nekun ba murid, wahai para murid-muridku, kapunuhnya toples. Disebut oleh murid, kapunuh wahai guru. Kemudian guru membuka plastik, nunjuk kuli neptamang dalam toplesnya. Juga kuli bunuh ditamang dalam ruang-ruang kosong sehingga memenuhi toples tersebut. Ditanya pula ke murid, wahai muridku, kapunuh toples? Disebut oleh murid, ka wahai guru.
Kemudian juga guru tersebut membuka plastik yang berisi dengan pasir. Nujuk tanuh dalam plastik lepas dalam toplesnya, sehingga toples juga hitamang dalam nungkit-nungkit patna yang kosong. Kapunuh mandung toples dengan pasir kuli dan dengan bola tenis. Akhirnya tanya ke murid, kiban kapunuh disuul oleh murid wahai guru. Akhirnya nejo itu dalam plastik bangga duduk kupi, nejo kupi nemtabang dalam toplesnya, sehingga air kupi kuno pun hitamang dalam toples. Nekun ba murid, wahai muridku memandung, beginilah kehidupan kitanya. Kehidupan yang kena beri oleh Allah Ta'ala. Bila kitanya tak gunakan dengan sebaik mungkin, lagi ibarat toples kuno, yang mana ukuran dan waktu dalam kehidupan juga berbeda di antara para manusia. Seandainya kuno toples awal pasodan, sungguh kuli dan bola tenis akan mampu memasuki dalam toples. Begitu juga seandainya awalnya kutambang kuli dalam toples, juga bola tenis tidak mampu memasuki dalam ruang kosong toples karena sudah dipenuhi dengan kuli. Menasib dalam kehidupan sehari-hari, prioritas utama kita dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjalani perintah Allah yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, mandung kita jalankan. Itu bagaikan bola tenis yang dapat dalam toples. Hubungan dengan Allah kita lakukan, hubungan dengan manusia juga kita indahkan. Maka termasuk hal-hal yang utama yaitu menjaga amanah Allah, yaitu keluarga. Itu merupakan prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari. Seandainya itu dalam kehidupan kita jalani, yang kami perintah oleh Allah Ta'ala kita yang pupuk, yang kami larang oleh Allah kita yang puji, maka kita yang alhamdulillah bahagia ketika ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seandainya kita yang nunggu mulai semenjak dewasa sampai meninggal, umur katu hal kita yang hendak gunakan dengan sebaik mungkin. Pada suatu saat bila kita yang tambah usia oleh Allah Ta'ala banyak, tapi kekuatan kita yang untuk beribadah semaksimal mungkin berkurang. Wa man mu'ammirhu nunakisu fil khalq. Barang siapa yang Allah memanjangkan umurnya, Allah akan mengembalikannya seperti semula ketika masih kecil. Hodrek kita mata makin semput, tenaga makin berkurang, bahkan kode malaikat kita itu kapten. Bila kita matang sin hana sadar, hana takut kepada Allah Ta'ala, maka sungguh beliau termasuk orang-orang yang merugi. Ibarat kuno anak kuli tentunya merupakan hiasan dunia. Dan tak main ke kesempatan tambah rezeki dari Allah Ta'ala, tak refreshing istilah, tajak bak keluarga, tajak untuk menikmati kehidupan. Silakan anakku, yang penting perintah Allah jalan dan larangan Allah kita yang jauhkan. Ibarat anak kuning dia merupakan pelengkap. Tanyo ronyo untuk kebutuhan sehari-hari, makan, minum, guna kendaraan lekno ala kadar untuk kebutuhan sehari-hari. Silakan kita pupuk yang halal. Yang penting jangan melanggar dengan aturan Allah. Boleh motor mewah, rumah beraya, silakan anakku. Itu pelengkap dalam kehidupan. Boleh keluarga kebutuhan sehari-hari, putra boleh kemewahan hawa yang main hawa blau jiblo itu anakku. Itu merupakan pelengkap dalam kehidupan. Tapi seandainya kalau itu prioritas kita yang hendak utamakan dalam toples awal dapat soal kulit, ataupun dalam toples awal kita dapat soal pasir ibarat lagi kita yang
santai-santai buka Facebook, baca koran di luang-luang waktu yang tertentu untuk menghilangkan kejenuhan. Bahkan dalam kitab ta'lim bekas bila bosan dalam belajar nasyid, syair yang dibolehkan itu untuk menikmati kehidupan, silakan lanjutkan. Tapi hampirnya yang tak utama kita tak peruti hawa nafsu yang kita utamakan. Ibarat lagi dokter awal dapat hawa baru duduk dalam atau kuli ataupun bola tenis hai dah mulai pakai kapunuh toples dengan begitu juga awal dapat menganu kuli kadang benda-benda rayu yang lain hai dah mulai karena kapunuh dengan kuli. Seandainya awal dapat yaitu bola tenis dia lebih besar daripada anak kuli. Dapat tambang bola tenis, kemudian kita tambang anak kuli dalam celah-celah kekosongan toples. Begitu juga dengan tanah akan ditambang bahkan lebih kecil. Kemudian seorang murid bertanya kepada guru, wahai guru, putra makna daripada ikupi dapat tambang dalam toplesnya putra mungkin yang ditulah oleh guru, wahai murid-muridku, itulah dalam kehidupan dunia kita harus bermasyarakat, harus silaturahmi supaya oleh kita nak hiburan. Bila anak keluhan dalam kehidupan bisa kita saling berbagi dengan tetangga, hubungan silaturahmi. Tajak pak tetangga katanya udah duduk dah pegang apa yang penting baik mumpat. Tajak pak keluarga katanya yang jauh mungkin katrik kena kabar. Wadah tajak pasti kubur kita dan kubi itulah makna daripada kubi kuno. Di jelas-jelas kehidupan lainnya masih sempat untuk bersilaturahmi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka Rasulullah mengingatkan kepada katanya lewat nasihat malaikat Jibril, Isma syita, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, tapi kamu akan berakhir dengan mati. 4 posisi kita nyoho yang tajak itu matinya tetap nak. Seandainya hurufnya PLN mengumumkan bahwa mulai itu malam sampai sebulan berikutnya lampu akan padam, listrik mati. Nyandai pokoknya oleh dia untuk kata persiapkan semaksimal mungkin, tak perlu lilin, tak perlu baterai, tak perlu sente, tak perlu mie banyak. Begitu oleh kita untuk panik dalam mempersiapkan menghadapinya pada aliran listrik itu malam. Seandainya huruf tak bayangkan menyuruh malaikat Jibril ke preh-preh ditanya tak tahu Jumat. Tak tahu Jumat anak tu humo bapur simpangan jalan ditanya inan direknya oleh malaikat. Mis andai kita dipur la masjid ada wawo. Tak bayangkan tanya pasti berganti dengan mati. Wadil kal ayyatu nudawiluha bainan. Pada suatu hari Allah memutar balikkan itu antara manusia. Nama saudin, nama mati, nama kaya, nama kasih, nama bahagia, nama sengsara, nama luang dan nama waktu sempit. Oleh karena demikian pergunakanlah hidup yang akan lebih Allah Taala dengan sebaik mungkin. Yang kedua, wahdid masyita fa innaka mufariq. Cintailah apa yang kamu cintai, tapi ingat wahai Muhammad, fa innaka mufariq, kamu pasti akan berpisah dengannya. Uronyo boleh cinta kepada kendaraan yang mewah, cinta lagi kepada rumah yang besar dan mewah, cinta lagi kepada pangkat dan jabatan. Tapi suatu saat fa innaka mufariqu, suatu saat pasti itu akan berpisah dengannya. Dumnale uronyo caleg-caleg prokon kaji ke legislatif uronyo di dewan, tapi akan berakhir dengan berpisah. Dumnale uronyo yang cinta kepada pangkat dan jabatan, sehingga dia menghalalkan segala cara supaya dia
tercapai apa yang dia inginkan, tapi dia lupa berpikir, seandainya suatu saat saya berpisah dengan jabatan, hari ini saya mendalimi orang supaya bisa mendapatkan jabatan, rela lagi tanya orang kita kubruk kok kadang-kadang nak duduk di hadapan masyarakat supaya kita nak muncul di depan, tapi hanya ada efek yang kita lakukan yang sangat bahaya di kemudian hari. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, uronyo dumnanu takala di Jakarta nasira urung buka kupah pen 5 triliun dalam bank. Anu gahana yang nanjok trok sira rumah tiba-tiba agaknya melinggai banknya hana bisa sempat lem menikmati. Dumnale ruku curacala urung beda bank, bak sapat bank. Pengut kok gedipu kok bahkan supaya tak kaya. Memakai sapu-sapu put-put yang terlarang, menzalimi orang lain untuk mencapai itu yang dia inginkan. Tapi dengan sapat, akhirnya mau menjemputnya. Melinggai putra yang kami minta berkorban sempat dinikmati. So yang nikmati menyunani dinikmati oleh anak. Nyampi kadang-kadang karena harta yang dia minta berkorban bagian ketika kita dakwah Allah Subhanahu wa taala. Janda dan dengan bahagia dalam kubur nungguin bagian ini kadang-kadangnya kita yang menumpuk siksa. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua yaitu wa'mal ma syi'ta fa innaka mansyun bih. Bekerjalah, beramallah sesukamu. Puput-puput yang ada itu. Fa innaka mansyun bih. Tapi ingat wahai Muhammad, terhadap amal yang telah kamu kerjakan, fa innaka majziyun bih, Allah akan membalasmu terhadap putra yang kali pernah berpuput di mata alam bid. Dengan kata lain, Rasulullah menasihati kita dulu, berhati-hatilah dalam bekerja, berhati-hatilah dalam beramal dalam kehidupan, karena umat kami yang bertanya puput suatu saat bertanya akan dibalas dan akan dapat tanggungjawabkan. Maka alangkah bahagianya bila yuma saudin kita banyak amal kebaikan dan minim dalam melakukan kemungkaran ataupun kezaliman. Insyaallah ayo akan bahagia ketika dakwah Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat Tuhan sampaikan, mudah-mudahan heboh dari heboh nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad menjadi renungan dan bahan untuk bertanya memperbaiki diri terhadap amal yang pernah dia pukul dan bercita-cita sesuatu soal yang akan bahagia dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita amal dalam rukun Bapak mengkudengu supaya bisa Jumat tadi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala
لنا فإنك خير الغافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة